Selamat datang di channel YouTube saya, PKPA Advokat PPHKR. Perkenalkan, saya Anton, lulusan Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Channel ini tidak ada kaitan dengan organisasi manapun. Hanya kebetulan saja saya berasal dari organisasi Advokat PPHKR. Baik, langsung saja saya masuk pada tema di atas. Selama ini, proses pendidikan advokat yang sudah berjalan dimulai dari seseorang menjadi sarjana hukum. Setelah seseorang lulus S1 hukum, apabila ingin menjadi advokat, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengikuti pendidikan advokat. Disusul kemudian dengan ujian advokat. Setelah itu, agar dapat dilantik dan disumpah menjadi advokat, diwajibkan untuk magang terlebih dahulu selama 2 tahun di kantor advokat yang sudah berdiri minimal 7 tahun. Apabila semua proses sudah dijalankan, barulah advokat tersebut dapat dilantik dan disumpah di pengadilan tinggi, di mana advokat tersebut berdomisili. Seluruh proses harus dilalui dengan maksud agar nanti calon advokat dapat mempunyai integritas, keahlian, profesional, dan handal. Namun, dalam kenyataannya tidaklah demikian. Magang yang seharusnya mendidik melatih advokat menjadi matang, profesional, handal, berintegritas, nyata-nyata tidak berhasil. Kenapa? Ada beberapa sebab yang dapat saya kemukakan, antara lain yaitu: yang pertama, advokat di mana tempat Anda magang khawatir akan tersaingi sehingga ilmu pengetahuannya tidak diturunkan kepada Anda. Hal ini menyebabkan walaupun sudah berbulan-bulan Anda magang, namun ilmu yang didapatkan masih jauh dari yang diharapkan. Yang kedua, dalam kurun waktu selama Anda magang, apabila di kantor advokat tersebut tidak pernah atau minim kasus untuk perkara banding, kasasi, PK, maupun uji material di MK, dan lain-lain, dari mana Anda dapat belajar dan menguasai dengan baik? Yang ketiga, ketika Anda magang di kantor advokat Gaston, tentu berbeda dengan Anda magang di kantor advokat Bang Hotman. Sayangnya, kantor advokat sekelas Bang Hotman dapat dihitung dengan jari alias terbatas. Dan tidak semua calon advokat dapat magang di kantor tersebut. Hal-hal semacam ini menyebabkan kualitas advokat semakin lama semakin menurun. Selama ini yang disalahkan apabila ada advokat yang tidak profesional adalah organisasinya. Dari mana dia berasal? Ini pandangan yang keliru. Organisasi tidaklah salah. Yang menentukan keahlian keterampilan adalah diri sendiri dan tempat di mana dia magang. Organisasi kecil, apabila dia magang di kantor Hotman, tentu hasil akan berbeda apabila organisasi besar magang di kantor advokat Gaston. Begitu juga apabila advokat yang berasal dari organisasi besar maupun organisasi kecil, kemudian magang di kantor advokat Hotman. Materinya sama, namun hasil ditentukan diri sendiri. Jadi, apabila ada yang menyalahkan organisasinya, itu adalah tidak benar. Pendidikan dan ujian advokat hampir di semua organisasi sama. Sumber materi diambil dari Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat, Hukum Perdata maksud saya, dan Pidana. Untuk itu, diperlukan reformasi pendidikan advokat dengan jalan merevisi undang-undang advokat yang sudah ada. Hal itu saya perlu
saya pandang perlu. Saya melihat di kejaksaan, di kehakiman, di kepolisian, semua ada yang namanya pusat pendidikan dan pelatihan. Kenapa advokat tidak ada pusat pendidikan dan pelatihan? Padahal itu sangat-sangat diperlukan. Saya pribadi menyarankan agar pendidikan pelatihan advokat maupun penyumpahan diserahkan saja kepada universitas. Mengenai penyumpahan, jaksa disumpah di kantor kejaksaan, hakim disumpah di pengadilan, polisi disumpah di institusi kepolisian. Kenapa advokat justru disumpah di pengadilan tinggi? Bukankah pengadilan tempat untuk penyumpahan para hakim? Apakah dijamin tidak ada kepentingan tersembunyi? Sementara saya akhiri dulu perjumpaan kali ini. Untuk yang masih ingin mengetahui lebih banyak mengenai pendidikan advokat, dapat dilihat di halaman Facebook dengan nama PKPA Advokat PPHKM. Salam sukses selalu.